Oke, baik. Hari ini kita bicara terkait dengan bagaimana healthy lifestyle ya. Kalau kita bicara puasa, saat ini kalau saya nanya gimana? Apakah lingkar perutnya udah makin mengecil? Apakah bangun pagi makin fresh? Kemudian dikasih gempuran tugas atau deadline nggak jadi gampang stres? Harusnya sih kalau berdasarkan teori manfaat puasa harusnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa capai level itu artinya ya kita dalam kondisi baik. Jadi bagaimana healthy lifestyle ini kita bentuk, saya coba sampaikan. Pertama adalah terkait dengan pekerja. Jadi kalau pekerja dalam kondisi sekarang ya work from home, kemudian bisa kerja di mana aja yang kita nggak tahu kondisinya, bisa sambil tiduran, jadi kurang gerak. Ya, jadi banyak banget penelitian berkaitan dengan ini. Kalau pekerja kemudian kelebihan berat badan, nah, caranya tuh gampang sebenarnya kelebihan berat badan. Kalau Mbak Rara coba berdiri, ya kan, dari belakang pinggang, kelingking ketemu kelingking ya, kemudian putar ke depan, jempolnya tahan. Nah, kelingkingnya ketemu lagi nggak di depan pusarnya? Kalau ketemu, itu cara cepat, cara mudah untuk melihat apakah kita kelebihan berat badan atau enggak. Nah, ya sekali lagi ya, di belakang, di pinggang, di punggung, nyentuh kelingkingnya, sentuh, kemudian putar ke depan. Kalau ketemu kelingkingnya lagi, itu artinya badan kita nggak kelebihan nih, nggak kelebihan berat badan. Itu dari sisi lingkar perut. Bisa juga dari sisi tampilan. Antara tinggi badan dan berat badan tuh bisa dikomposisikan. Caranya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter ya, kuadrat. Ya, misalnya tinggi 175, berat badan 90, artinya 90 dibagi 1,75 kuadrat. Kalau hasilnya di bawah 18,5, itu artinya terlalu kecil, tampilannya kelihatan kurus. Kalau di atas 25, artinya terlalu gede, kelebihan berat badan. Nah, jadi ada macam-macam cara ngelihat. Jadi kalau kita udah kelebihan berat badan, efeknya adalah risiko berbagai macam penyakit, ya kan? Bekerja keras sebagai kuda, ya kan? Seumur hidup, bukan seumur hidup ya. Di masa muda ini 2/3 waktu kita dihabiskan buat bekerja. Kemudian saat punya uang banyak, 100T saat pensiun, ya kan? Usia 40, tapi sorry ya, maksudnya ringnya ada 8, jalannya nggak normal gitu kan, itu kan artinya mengumpulkan uang tapi nggak bisa dinikmatin gitu ya, nggak bisa lari-larian sama anak, sama cucu dan sebagainya ya. Itu gambaran bagaimana risiko berbagai macam penyakit kalau kita kelebihan berat badan itu jadi meningkat lebih besar. Yang kedua, biaya kesehatan dari sisi pribadi, kemudian keluarga, perusahaan maupun dari negara itu rugi. Kalau kita lihat usia-usia kita kan mirip ya, sama-sama lah ya 20-an. Jadi usia kita sama, kemudian nanti bonus demografi Indonesia di 2038 sampai 2045 itu tuh puncak banyaknya penduduk Indonesia. Kebayang nggak kalau banyaknya penduduk Indonesia itu kondisinya adalah tidak sehat, jadi beban buat negara. Dan kalau kita bicara sekarang penduduk Indonesia sekarang kan 20 sampai 30% yang sakit. Sedangkan 70 sampai 75, 70 sampai 80% itu yang sehat penduduk Indonesia. Tapi dana BPJS habis buat orang yang sakit. Kebayang nggak kalau yang sakitnya 40%? Wow, ngeri ya. Artinya bagaimana kita menjaga biar kita menua dengan bahagia. Kemudian yang terakhir adalah produktivitas. Tentunya bagi seorang karyawan dituntut untuk memiliki produktivitas yang baik. Jadi ya dengan kegiatan ini luar biasa ya, karena selama ini saya banyak bantu berbagai macam perusahaan, tapi belum banyak juga yang peduli terkait dengan kesehatan karyawan. Kemudian produktivitas menurun, dan kalau kita bicara obesitas, sebenarnya ketika kita bisa merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, nah puasa ini sebenarnya momen buat latihan menuju gaya hidup yang lebih sehat, lebih baik. Ternyata masalah obesitas itu bisa diturunkan loh. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dengan kita jaga pola makan, kita olahraga tadi ya, istirahat, tidur yang cukup, itu juga berdampak terkait dengan menurunkan tingkat stres. Banyak banget loh penelitian berkaitan olahraga, meningkatkan endorfin, epinefrin kita, adrenalin kita meningkat. Ternyata itu membuat kita lebih happy. Impact-nya itu menghadapi sesuatu, deadline dan sebagainya, wah, jadi lebih bisa ya, maksudnya nggak stres gitu ya cara ngatasinnya. Kalau dari sisi fisiologis,
Kemudian dari psikologi, kita yang bugar, ya kan? Kalau yang belum menikah, ya kok belum nikah, yang jomblo maksudnya, ditikung sekali, tikung balik harusnya kan, ciri-ciri anak muda zaman now kan, kejar terus sebelum janur kuning. Intinya emang kalau kita bicara seperti itu artinya harus memiliki kebugaran yang baik, harus memiliki healthy lifestyle. Supaya apa? Nggak hanya levelnya sehat, tapi juga bugar. Nah, kalau kita bicara terkait dengan healthy lifestyle, ada tiga bagian besar gitu. Yang pertama adalah sehat nggak kita? Yang kedua adalah sampai level apa nih? Selain sehat, sampai level bugar nggak? Atau terakhir, kita sampai level produktivitas. Kalau udah sehat, bugar, ya akan mendukung produktivitas. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara berkaitan dengan sehat, artinya sekarang Mbak Rara nih, Mas Yoga hadir di sini, bisa dengerin, artinya sehat. Ya kan? Tapi kalau kemudian kode atau aba-aba dari Mas Yoga, pokoknya dalam 1 menit, sekarang kita semua melakukan 1 menit push up, yang nggak bisa sampai 70 kali, THR-nya nggak keluar. Pasti maksain tuh. Akhirnya semua maksa dalam 1 menit bisa 70 kali push up. Ya kan? Nah, beda yang sehat dan yang bugar. Kalau yang bugar, misalnya Mbak Rara nih bugar nih, atau Mbak Fitra bugar ya kan, ambil nafas sekali, 2 kali, oke Mas Muri. Selain push up, apalagi nih? Lari, oke. Gitu. Bugar kan? Dikasih push up 70 kali, ya gampang Mas Muri. Itu bugar. Tapi bagi yang nggak bugar, nanti dulu Mas Muri, istirahat dulu. Ada yang 1 jam istirahatnya, ada yang 6 jam, ada yang 1 hari, ada yang 5 hari istirahatnya. Jadi itu yang menunjukkan. Jadi orang yang sehat belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar udah pasti sehat. Pertanyaannya sekarang, Anda mau level mana? Sehat apa bugar? Bugar dong tentunya. Karena dengan Anda bugar artinya Anda udah sehat. Dan beruntung bagi kita sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai perusahaan dan warga negara itu akan membantu produktivitas dari kita pribadi sampai ke level negara. Nah, teman-teman kan di media, jadi mungkin menulis atau mungkin membuat sesuatu, menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi dari tahun 95 ya, itu udah diganti. 4 sehat 5 sempurna tuh udah nggak ada loh. Jangan sampai sekarang tuh masih ngomong 4 sehat 5 sempurna. Dari tahun 95 udah diganti. Udah 20 tahun lebih loh digantinya 4 sehat 5 sempurna jadi gizi seimbang. Ini adalah gizi seimbang. Panduannya. Kalau kita lihat tumpeng gizi seimbang ini, lihat yang paling bawah. Rutin melakukan aktivitas fisik. Artinya aktivitas fisik itu harus dilakukan dengan rutin. Yang kedua, konsumsi makan sumber karbohidrat 3-4 porsi 1 hari. Sudah belum? Mau nasi, mau kentang, jangan sampai nasi ketemu kentang, ketemu mie, ketemu roti, ya kan? Atau karena anak-anak zaman now ya, muda-muda makannya anak kosan ini makannya yang santai, yang cepet deh, mie instan. Mie instan tahu nggak? Satu mie instan berapa kalori? Bukan yang jumbo ya, yang biasa ya. 380 kalori mie instan ya. 380 kalori. Tambah nasi. Nasi 2 centong. Yakin nih 2 centong? Nggak yakin saya. Kalau 2 centong itu 150 kalori loh. Wow. Jadi orang yang, Mas Muri, saya nggak makan nasi, makan mie aja, itu setara dengan 2 piring nasi. Apalagi nasi plus mie. Udah 3 piring nih setaranya. Ditambah gorengan. Gorengan mau berapa? 2? 2 atau berapa? Mbak Rara biasa gorengan berapa sekali makan? Gak makan gorengan, Mas. Asik-asik. Gak. Lebih dari 1 sih pasti ya. Atau kerupuk deh. 2 deh kerupuk. Wah, oke. 2 gorengan kerupuk tuh karena banyak tepung, nyerap minyak. Itu tuh satunya tuh 100 kalori loh. Saya nggak makan nasi, tapi 2 gorengan setara dengan 1 piring nasi. Sedih ya. 200. Terus minumnya manis nggak, Mbak? Nah, itu dia tuh, Mas. Kadang sih manis ya. Oke, tambah 100. Ya kan? Kayak gini nih. Pakai telur nggak biasa makan mie-nya? Tambah telur lagi. Oh my God, tambah 100. Ini kalau kita makan jam 7 pagi, kalau kita hitung berapa nih, Mbak? 400, 500, 700, 800, 900. Hampir 1000 kalori. 1000 kalori. Makan jam 7 pagi atau sahur jam 4, ya kan? Makan jam 7, jam 10 udah lapar.
Padahal tangkinya, satu hari tangkinya itu adalah 2.000 kalori misalnya. Pagi-pagi udah 50%. Jadi walaupun nggak makan malam, ya, saya nggak makan malam, Mas Muri, tapi kenapa ya berat badan saya naik ya? Ya karena melebihi tangki. Baru sampai sore aja udah 2.700. Udah kelebihan 700 kalori. Jadi jangan salahkan nggak makan malam. Yang bikin kelebihan berat badan tuh bukan nggak makan malam. Ya, makan malam tuh nggak bikin gemuk. Oke, kita lanjut. Sayur, buah, 2-3 porsi, kemudian protein 2-4 porsi, kurangi GGL. Gula, garam, minyak yang harus dikurangi. Ini gambaran gizi seimbang. Jadi kalau kita bicara gizi seimbang, inilah zaman sekarang itu. Nggak lagi 4 sehat 5 sempurna. Oke, ini penelitian menarik ya. Jadi orang yang rutin berolahraga, ternyata dari sisi ekonomi itu membuat mereka lebih happy. Ya kan? Kita belum jadi sultan, ya at least happy lah ya. Kehidupan kita secara psikologi kita lebih happy menjalankan hidup ini dengan apa? Dengan kita rutin berolahraga, ternyata bikin kita happy loh. Apalagi udah jadi sultan, ya kan? Kemudian rutin berolahraga, justru kebalik ya sekarang ya. Orang yang punya banyak uang, mereka yang rutin berolahraga ya. Kalau kita kalau kita masih beli barang, masih lihat harga kan belum jadi sultan ya. Masih lihat diskon, masih lihat harga gitu ya, sama lah kita. Artinya at least kita rutin berolahraga tuh membuat hidup kita menjadi lebih happy. Hasil penelitian dari Yale dan Oxford University 2019. Ini menarik. Jadi, ayo rutin berolahraga, bikin hidup kita tuh lebih happy. Nah, ini menarik nih. Banyak orang bilang, Mas Muri, yang penting aktif aja, yang penting gerak aja. Nggak usah olahraga dulu. Ini gambaran ya. Kalau kita melakukan healthy lifestyle, kita lebih rutin, lebih aktif, yang biasanya duduk jadi berdiri, yang biasa berdiri jadi berjalan gitu ya. Ternyata level kesehatan kita itu meningkat di sini dengan kita healthy lifestyle. Tapi lihat kebugaran kita. Kebugaran kita masih rendah loh. Kalau kita hanya melakukan aktif lifestyle, jadi nggak cukup sekedar aktif dalam hidup itu untuk mendapatkan berat badan ideal, bukan berat badan ideal, menjadi lebih bugar. Tergantung tujuannya tadi, pengen sampai bugar atau sehat aja, gitu kan? Kalau pengen sampai bugar, artinya yang harus kita lakukan adalah nggak hanya aktif lifestyle, tapi juga kita harus melakukan olahraga. Nah, poinnya di sini olahraga. Jadi orang yang turun berat badan tanpa olahraga, emang badannya kece ya, tampilan, tapi gampang nyerah, lelah gitu ya, kemudian ditolak sekali menyerah gitu kan, aduh nggak dipilih ya masa depan ya buat wanita yang gitu ya, baru ditolak sekali udah nyerah, nggak kece. Jadi levelnya untuk meningkatkan level yang tinggi kebugarannya harus lakukan dengan olahraga. Oke, olahraga. Jadi banyak pertanyaan nih, olahraganya tuh harus seperti apa sih? Banyak orang bertanya, olahraga jadi gimana ya? Jadi ini olahraga tuh harus fit. Sekali lagi, olahraga tuh harus fit. F-nya itu frekuensi. Frekuensinya berapa kali diisi dalam seminggu kita berolahraga? Jadi ini riset S2 saya. Jadi kalau Anda olahraga yang 2 kali dalam seminggu, hasilnya tuh aneh. Anehnya gini. HDL Anda tinggi, bagus kan? Tapi LDL Anda, kolesterol, triglycerid Anda ikutan tinggi. Aneh. Berat badan turun, tapi persen lemak tubuh tinggi. Nah ini kalau frekuensi. Jadi WHO merekomendasikan 3-5 kali. Jadi minimal 3 kali seminggu. Di olahraga tuh ada prinsip reversibility. Jadi kalau kita berolahraga hari ini, Mas Anggriawan ya, berolahraga hari ini, kemudian naik 2% level kebugaran atau kesehatannya, setelah 48 jam nggak olahraga, balik lagi ke titik nol. Jadi orang yang olahraganya cuma di weekend, sejujurnya mereka tuh balik lagi. Karena apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis lebih dari 48 jam nggak olahraga, balik lagi ke kondisi awal. Jadi olahraga tuh harus rutin ya. Jadi bukan semangatnya bukan ayo olahraga, tapi ayo rutin berolahraga. Oke, frekuensi udah. Yang kedua intensity. Intensity ini adalah kualitas dari olahraganya. Mbak Rara, kapan terakhir olahraga, Mbak? Aduh, agak sensitif ini pertanyaannya ya, Mas ya. Atau Mas Anggriawan aja deh. Saya tanya Mas Anggriawan, kapan terakhir olahraga? 2 hari yang lalu.
Oke, 2 hari yang lalu. Kalau saya tanya, gimana olahraganya? Ringan, sedang, apa berat? Cuman lari 10 kilo, Mas. Oh, itu ringan, sedang, apa berat tuh? Sedang. Atau ringan ya? Oke. Nah, gini. Ini adalah kualitas dari olahraga, Mas Anggriawan. Jadi kalau pertanyaannya nanti sedang bagi Mas Anggriawan, belum tentu sedang bagi Mbak Rara. 10 kilo gimana? Mas Yoga, Mbak Rara siap? Bisa jadi bisa jadi sedang di orang lain, berat di kita. Kenapa? Karena intensity atau kualitas kita berolahraga itu beda tiap orang. Nah, ini yang harus kita tahu. Jadi sebenarnya saya olahraga udah masuk di training zone nggak sih? Di zona latihan saya nggak sih? Apakah terlalu berat atau terlalu ringan? Nah, kita harus tahu. Caranya gimana? Yang paling gampang adalah 220 kurang umur. Umur saya kayaknya sama Mbak Rara nih, 20 tahun kan kita? Iya. 220 kurang umur 20 tahun, artinya 220 dikurang 20, itu 200 kali per menit BPM kita, denyut nadi per menit kita, itu setara dengan 100% kemampuan kita. Jadi kalau saya jadi dosen, pas saya ngetes fisik, jadi mahasiswa saya kan sekarang banyak drama king, drama queen ya. Aduh, capek banget, Pak. Aduh, saya tinggal cek denyut nadinya. Ternyata denyut nadinya ketika saya cek 120 kali per menit. Ternyata 120 kali per menit dibandingkan dengan 100%-nya, ini ternyata baru 60%. Tapi pura-pura capek, aduh. Nah, inilah yang disebut kita tahu training zone kita. Jadi olahraga yang baik buat kita, kalau kita kelebihan berat badan, startlah dari 50%. Kalau kita masih dalam kondisi kelebihan berat badan. Tapi kalau kita udah bagus, kondisi badannya baik, udah rutin berolahraga, minimal 60, maksimal 85%. Jadi kalau umur kita 20 tahun, artinya 120 kali per menit sampai 170 kali per menit. Ini adalah range kita berolahraga. Di atas 170 kali per menit, artinya terlalu berat. Di bawah 120, artinya terlalu ringan. Begitu. Oke, itu kualitas, kemudian time. Waktu. Kalau zaman kolonial, olahraga tuh sejam, 2 jam, 3 jam. Aduh, nggak kece banget sih zaman dulu olahraga. Tinggal di Jakarta, ke gym 1 jam. Latihan 2 jam, pulang 1 jam. Udah 4 jam habis waktu. Sayang banget sih. Ya kan? Padahal olahraga zaman now kalau kita bicara Tabata cuma 4 menit, 7 minute workout, 10 minute, 20 minute workout. Jadi banyak olahraga-olahraga zaman now tuh nggak lagi sejam, 2 jam, 3 jam. Itu olahraga zaman kolonial. Masyarakat sekarang lebih kreatif karena padat ya jadwal. Jadi olahraga itu bisa jadi lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah jenis. Ini banyak sekali pertanyaan. Mas Muri, jadi olahraganya tuh jenisnya apa? Yang baik, yang cocok buat saya. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Sebenarnya jenis olahraga, ya kalau saya ditanya, Mbak Rara nanya saya, jadi Mas Muri, saya olahraganya apa nih yang paling baik? Ya maniketehe. Ya kan? Saya nggak tahu Mbak Rara sukanya apa. Nanti kalau saya suruh renang, ternyata Mbak Rara nggak bisa renang. Ya kan? Kalau saya suruh Mbak Nisa, Imanda ini, saya suruh sepeda, ya kan? Beli sepedanya di saya ya, jadi kayak jualan jadinya. Padahal naik sepeda juga nggak bisa gitu. Jadi olahraga itu adalah karena olahraga itu seumur hidup. Jadi pilihlah olahraga yang Anda sukai. Ya kan? Misalnya siapa nih? Saya Mas Fabian. Misalnya ya, sukanya dengar lagu ya kan? Pakai earphone, dengar lagu dangdut, 5 lagu, 6 lagu goyang sendiri dalam kamar aja, Mas. Ya kan? Goyang sendiri. It's okay karena emang sukanya begitu. Yang salah adalah kemudian Anda nggak suka ikut-ikutan orang, ikut calisthenics, padahal Anda nggak suka. Sukanya aerobik. Jadi disesuaikan, karena olahraga itu seumur hidup. Tapi, sekali lagi ya, masa iya sih nggak ada sekali-sekali goes? Ya kan? Kebutuhan foto lah untuk diposting ya. Nanti tag ke saya ya, @murikuswari. Oke, makasih. Kita lanjut. Nah, pemilihan olahraga di kondisi puasa ataupun enggak. Kalau ini saya bicara kondisi puasa ya. Jadi ada pilihan, mau latihan kekuatan atau latihan kardio. Rekomendasi dari WHO adalah dari 5 kali dalam seminggu, 2 kalinya tuh
harus latihan kekuatan atau latihan beban. Dari 3 kali, artinya 1 kali latihan beban. Tapi disertasi saya balikin. Kenapa? Karena pada pekerja. Dan saya lakukan di jam 11 sampai 11.30. Cuma 30 menit di jam kerja saya lakukan tele exercise. Riset saya balikin. Jadi 3 kali seminggu, 2 kalinya latihan kekuatan, 1-nya latihan kardio. 1 kali latihan kardio. 1 kelompok lagi semuanya latihan kekuatan, hanya 30 menit. Jadi harus kombinasi keduanya supaya hasil maksimal. Jadi kalau Anda pilih latihan kekuatan atau latihan beban, pilihlah waktunya menjelang berbuka. Ya kan? Atau malam. Kalau pengen hipertrofi, ngangkatnya berat ya pilih malam setelah tarawih gitu kan. Kemudian durasinya normal aja, nggak perlu dipendekin, nggak perlu dipanjangin. Kemudian intensitasnya menjelang berbuka pas banget tuh. 3 sampai 4 kali lipat pembakaran lemak menjadi lebih maksimal. Kalau menjelang berbuka kita berolahraga. Dan buka puasanya itu 10 kali lebih nikmat. Ya. Jadi minum air putih rasa air kelapa dingin ya rasanya gitu ya karena habis berolahraga. Jadi menjelang berbuka. Dan setelah kita olahraga itu kan biasakan konsumsi protein 20 sampai 25 gram. Untuk recovery menjadi lebih baik. Nah, kalau kita terlalu lama waktu dari menjelang berbuka, maka konsumsi proteinnya lebih lama, jadi besok-besoknya pegel-pegelnya itu lebih panjang. Nah, kemudian tujuannya pengen fat loss atau hipertrofi. Jadi menjelang berbuka itu untuk fat loss, yang pengen badan ideal. Kalau yang pengen meningkatkan massa otot, malam latihan. Rekomendasi 1 kali per minggu wajib. Oke, kalau kardio, latihan jalan santai, ya kan, pagi-pagi. Ya kan? Kemudian atau malam hari kalau yang kardionya lebih panjang. Kemudian durasi menjelang berbuka tuh minimal aja, bisa 15 menit, 15 menit, bisa 10 menit, 10 menit, bisa 20 menit, 20 menit. Kalau malam baru optimal. Intensitas rendah kalau pagi-pagi, sedang rendah sampai sedang kalau malam hari. Dan tujuannya fat loss atau meningkatkan kebugaran. Rekomendasinya adalah tadi saya sampaikan di sini. 2 kali dari 5 kali maupun 1 kali dari 3 sesi per minggu. Oke, waktu tidur. Nah, ini menarik ya, banyak orang kesusahan tidur. Ternyata tidur itu berkaitan erat dengan rasa nyaman, rasa rileks dalam tubuh kita. Dan itu bisa kita dapat dengan apa? Dengan kita berolahraga secara rutin. Itu banyak banget. Kalau di penelitian tuh levelnya paling tinggi adalah meta-analisis. Jadi dikumpulin ini hasil penelitian ini pada 11.000 orang ya kan, pada pekerja yang kemudian tidurnya baik ya, tercukupi, ternyata tingkat kehadirannya menjadi lebih baik, kemudian performa bekerjanya menjadi lebih baik dan biaya kesehatan menurun. Ini penelitian pada 11.000 orang selama setahun dilihat. Rekomendasinya secara umum 7 sampai 9 jam. Aduh Mas Muri nggak mungkin dong. Kita kerja di dunia digital 7 sampai 9 jam nggak mungkin. Ini saya bicara umum. Ya kan? Kalau khusus saya Mas Muri biasanya 4 jam. Is okay. 4 jam tidur bagi Anda yang sudah terbiasa tuh nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Anda biasa tidur 8 jam, kemudian tidur hanya 5 jam. Ini performa Anda bisa turun sampai 20 sampai 30%. Kenapa bisa seperti itu? Karena tingkat konsentrasi, syaraf Anda yang bekerja itu menjadi lebih lambat karena kekurangan tidur. Jadi sekali lagi ya, tidur ini adalah tergantung. Jadi bagi Anda yang biasa tidur dalam waktu 4 jam atau 5 jam, Pak Habibie tidurnya hanya 5 jam. Ya emang. Dan itu normal, ya kan? Bagi Anda. Dan inilah pola yang sudah dibentuk. Makanya kalau kita bicara lebih ke puasa ya, 1 bulan menjelang puasa sebelum Ramadan, itu kan kita diminta untuk berlatih penyesuaian, termasuk tidur. Ya kan? Jadi kita tidur ini, jadi bagi orang yang kemudian susah tidur, ternyata latihan beban, ya kan, 2 jam menjelang tidur, misalnya Anda tidur jam 10, oke jam 8 Anda latihan beban, ternyata membantu proses tidur Anda menjadi lebih nyenyak, itu satu. Yang kedua, setelah itu, menjelang tidur tuh 40 gram sumber protein. Sekali lagi ya, 40 gram sumber protein. Dari whey boleh, dari kasein boleh, dari apapun boleh ya, sebelum tidur 40 gram, 1 gelas susu,
ternyata karena ada kandungan serotoninnya bikin tidur Anda menjadi lebih nyenyak, lebih baik. Jadi ini gambaran bagaimana hubungan. Dan saat di jam kerja atau siang hari, ternyata rekomendasinya 10-20 menit aja kok. Penelitiannya ada yang sampai 50 menit, ada 120 menit tidur. Ternyata paling baik tuh 10-20 menit. Kenapa? Karena ada penelitiannya. Ternyata saat kita tidur siang itu setara dengan 6 kali lipat dibandingkan tidur malam. Kebayang nggak? Anda tidur siang 3 jam. 3 jam dikali 6, itu setara dengan 18 jam Anda tidur. Apa yang terjadi? Bangunnya bukan seger. Kalau Anda tidur 3 jam, 4 jam. Bangunnya tuh pusing, kayak capek. Ya setara dengan banyak tidur. Jadi 10-20 menit itu cukup di siang hari untuk melatih konsentrasi lagi. Kemudian mood Anda menjadi lebih baik. Oke, tipsnya di bagian akhir dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah yang pertama adalah puasa bugar ya. P-nya itu pastikan gizi seimbang, tadi sudah, ya kan? Makan sayur, sumber karbohidratnya. Yang kedua, jangan hanya levelnya sehat ya targetnya ya. Pengennya bugar dong, ya kan? Biar ketika apa namanya ditikung sekali bisa tikung balik, ya kan? Bisa overlapping, kemudian bisa melakukan akselerasi dalam bekerja, dalam apa namanya, dalam bekerja, dalam belajar, bisa awas obesitas, ya. Masih muda, kelebihan berat badan, belum nikah aja kalau udah kelebihan berat badan. Wow, come on. Ayo. Kalau lebih dalam lagi, sore-sore ya hari Jumat pas ya. Jadi Ustadz bugar sedikit ya. Jadi gini, kalau saya nitip uang ke Mbak Rara saya titip nih uang, kayaknya dijaga lah Mbak Rara ya. Jaga nggak, Mbak? Dijaga dong, Mas. Kenapa, Mbak? Amanah ya? Itu. Padahal yang nitipin si Muri loh. Ya kan? Siapa sih si Muri? Kalau saya tanya lebih dalam lagi, tubuh ini siapa yang nitipin, Mbak? Baik-baik loh. Nanti di akhirat ditanya, udah tahu ilmunya, kan tahu ilmunya nih. Dapat edukasi hari ini, artinya saya udah nggak ada urusan ya. Saya udah menyampaikan. Tahu ilmunya, tapi nggak dijalankan, bukankah itu munafik namanya? Jadi, ayo, kita jaga tubuh kita ini, dititipkan dengan kondisi baik, ya harus kita jaga. Tahu ilmunya, ya harus kita laksanakan. Kalau enggak, kita jadi orang yang nggak amanah. Semangat ya! Aduh, nyesel ya ikut webinar hari ini. Jadi ada perjanjian puasa pula, nggak bisa bohong. Yang berikutnya, start slow, go slow. Maksudnya apa nih Mas Muri? Jadi bagi Anda yang belum bisa 10 kilo, kayak Mas Anggriawan tadi, ya Anda berolahraganya ya nggak kuat 10 kilo, baru kuat 1 kilo aja. Start slow aja. Ya kan, mau kemana sih? Kemudian go slow. Hari ini 10 kilo, besok 15 kilo. Mau kemana sih? Olahraga tuh seumur hidup. Jadi nikmatin aja. Ya. Bagian 4. Bagian ke A terakhir. Apresiasi setiap prosesnya. Jadi walaupun karena saya kelebihan berat badan, saya mampu olahraga 5 menit. Ya udah 5 menit aja. Tapi masa iya sih satu hari cuma 5 menit itu? Kan bisa 5 menit di jam 7, 5 menit di jam 12, 5 menit di jam 3, 5 menit di jam 7 malam, 5 menit menjelang tidur. Ya kan? Ujung-ujungnya 30 menit juga tuh. Jadi start slow, go slow, dan apresiasi setiap proses. Bugarnya adalah bangun massa otot. Ini yang sering banget. Wanita nih. Takut banget Mas Muri, takut banget latihan beban, takut berotot. Wow. Mas, ada siapa lagi? Mas Rivaldo, tadi saya lihat ya, sempat buka kamera. Mas Rivaldo latihan beban yang sampai ngacai-ngacai, ngiler-ngiler ibaratnya gitu loh. Belum tentu loh berotot. Padahal udah punya testosteron gitu ya. Mbak Rara yang seminggu sekali ngangkat bebannya 2 kilo. Aduh Mas Muri takut berotot. Enggak, keles. Enggak begitu kali. Beda laki-laki sama perempuan itu. Jadi bangun massa otot tuh menjadi penting. Biar apa? Biar kalau laki-laki, ya kalau berotot kan bagus ya bajunya ya, slim fit gitu ya. Kemudian dadanya bidang, ya kan kita tahu dada nih tempat sandaran hati-hati wanita yang sedang lemah ya kan, harus baik, harus nyaman gitu ya. Bentuk dong dadanya ya kan. Kalau bawa pasangan tuh supaya nggak disalip orang gitu ya. Jadi ayo dong, masih muda gitu loh. Bangun massa otot. Yang perempuan juga biar undangan tuh nggak kasih busa, udah nggak musim kali jangan sekarang begitu. Jadi bangun massa otot caranya ya. Ini prinsipnya kalau kita lakukan di rumah. Jadi nggak harus ke gym. Caranya harus latihan kekuatan. Latihan kekuatan kan gampang ya. Bisa push up, bisa sit up.
Di rumah Mbak Rara ada galon? Angkat Mbak Rara. Kosong dulu, dimulai dari kosong. Jangan langsung penuh ya. Maksudnya galon bisa, naik turun tangga itu bisa dilakukan. Prinsipnya gini, lakukan push up. Kalau mau bangun otot, Mbak Rara nih misalnya di belakangnya naik ponakan. Kalau mampu push up lebih dari 8 kali, sekali lagi Mbak Rara ya. Kalau mampu lebih dari 8 kali push up, artinya bebannya ini terlalu ringan. Nah, bagi yang udah punya pasangan, coba pasangannya push up nih sama pasangannya. Lebih ternyata masih mampu, lebih dari 8 kali. Kode artinya. Bisa nambah anak maksudnya, atau nambah beban maksudnya, bukan nambah pasangan ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah kalau 4 kali pun nggak mampu, Mbak Rara nih, keponakannya pas push up naik dia punggungnya. 4 kali pun nggak mampu, artinya terlalu berat. Jadi prinsipnya 4 sampai 8. Kurang dari 4 terlalu berat, lebih dari 8 terlalu ringan. Jangan punya dumbbell di rumah 2 kilo. Dari zaman muda sampai sekarang 2 kilo aja dipakai. Udah, mending pakai galon, pakai beras, ya kan, karung beras, kulkas, ya kan. Ubah waktu olahraga saat puasa menjelang berbuka, itu rekomendasi untuk Anda mendapatkan tubuh ideal. Kemudian prinsip fit tadi udah saya sampaikan. Kemudian jangan sampai kendor, karena kalau Mbak Rara tiap pagi nih olahraga, ya kan. Yang lain tidur, Mbak Rara olahraga. Yang sehat kan bukan orang lain ya, Mbak ya. Jadi ini pesan buat teman-teman yang masih belum punya pasangan, pilihlah pasangan yang suka olahraga. Sama tubuh aja dijaga, apalagi kamu. Cie. Dan yang terakhir ada repeat, gaya hidup sehat. Karena gaya hidup sehat tuh nggak bisa sesekali. Itu harus menjadi rutinitas, jadi kebiasaan. Karena kalau udah terbiasa, nanti ketika Anda nggak melakukannya, jadi butuh. Kayaknya ada yang kurang deh. Sama sih, seperti dia, ya kan? Yang dekat tuh selalu ya lebih baik daripada yang jauh. Makasih. Saya Muri Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.